Nama resmi dari hutan pelangi ini adalah KHDTK Sumberwringin. Hutan pelangi ini berada di Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Sarana yang sudah ada di sana adalah satu rumah untuk petugas lapangan dan satu mes tamu. KHDTK Sumberwringin ini dibangun pada masa pendudukan Belanda, yaitu tahun 1937. KHDTK yang berada di ketinggian 800 meter dari permukaan laut ini merupakan koleksi tanaman dataran tinggi, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. KHDTK ini sudah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Januari 2022 seluas 23,7 hektar. Sekarang kami ada di hutan pelangi di KHDTK Sumberwringin Bondowoso, salah satu KHDTK BSI KLHK di bawah pengelolaan BPPSIK Jogja. Kegiatan hari ini adalah untuk penilaian kesesuaian SNI pengelolaan pariwisata alam. Penilaian kesesuaian SNI pariwisata alam ini sebenarnya bertujuan untuk pengelolaan pariwisata alam ke depan agar terstandarisasi, kemudian juga menerapkan 5 prinsip dan kriteria yang ada di dalam SNI tersebut, antara lain prinsip kelestarian ekosistem, kelestarian DTWA, kemudian prinsip sosial budaya, prinsip keselamatan dan kenyamanan pengunjung, serta prinsip ekonomi. Pengunjung itu mintanya kemana? Ke hutan pelangi itu? Sama ke bambu. Ke bambu. Bambunya Pak. Oh, yang sebelah. Pak Karom ya. Pak Karom. Iya Pak Karom. 1 hektar ya itu mungkin. Kalau dalam di. Bambu di Rudi. Macam-macam. Bambu sama. Terus mereka di situ ngapain selain foto-foto? Kameranya bagus juga kan? Di kawasan KHDTK ini terdapat tegakan bambu yang dibangun pada tahun 2004. Ya, ini apa? Tanaman bambu. Terus yang tanam Pak Karom. Jadi luasnya 1 hektar 1,5 ke semuanya. Peta 54 ya. 5453. Tegakan bambu ini bisa dikelola secara lestari dan memiliki potensi menjadi objek daya tarik wisata alam yang ada di kawasan ini. Kopi? Ini kan kopi ini. Iya, kopi. Kopi sampai sini berarti. Iya. Kopinya punya kopi yang dipetakan di petan. Tapi itu memang di luar itu. Itu memang di luar itu. Di kawasan KHDTK ini juga ada petak tanaman sengon buto yang diameternya sudah cukup besar. Ini adalah tanaman sengon buto yang ditanam tahun 1950. Diameternya lebih dari 3 meter. 7 orang dewasa. Dulu 3,75. Sekarang sudah 4 meterannya. Dari tengah. Di beberapa petak karena usia tanamannya sudah
tua, banyak pohon-pohon yang tumbang. Oleh karena itu perlu menjadi perhatian apabila kawasan ini akan menjadi objek wisata alam. Di sini juga terdapat tegakan Araucaria yang dibangun pada tahun 2007 seluas 1 hektar. Masyarakat sekitar juga mendapatkan manfaat dari kawasan ini, yaitu dengan menanam tanaman talas. Selain itu juga menjadi sumber hijauan makan ternak serta rencek sebagai kayu bakar. Di sebelah selatan, KHDTK ini berbatasan dengan kawasan perhutani, di mana perhutani bekerjasama dengan LMDH mencampur tanaman pinus dengan tanaman kopi yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Menjadikan KHDTK ini mandiri, direncanakan pengelolaan bersama beberapa pihak untuk dikembangkan menjadi objek wisata alam. Di sini ada jalur raung, jalur ijen kan, tapi dengan ada medsos sekarang yang pelangi itu kan istilahnya masyarakat yang membesarkan. Dan kayaknya yang saya dengar kemarin dari Bupati pun sekolah-sekolah malah kayak diwajibkan. Ya Mas ya, kerjasama dengan Ijen, diwajibkan sebelum wisata ke lain, wisata di Bondowoso yang di sini gitu loh. Nah, itu Bupati ya, dari Bupati. Jadi sebenarnya dari pihak pemerintah daerah pun sangat mensupport untuk pengembangan di sini. Nah kalau dari desa belum, sedangkan Bupati aja sudah gitu loh. Ini makanya Pak Lukman tadi membuka pembicaraan dengan BUMDes, barangkali kalau kedepannya mau mengelola yang KHDTK-nya ini. Jadi jangan hanya KHDTK saja, jangan izin saja, tapi juga melibatkan masyarakat kan gitu. Nah masyarakatnya kalau di sini, kalau di desa ya badan usahanya BUMDes itu. Dan sekarang BUMDes juga. Oh iya, sebelum aku lanjutin videonya, bagi kalian yang belum sempat klik tombol subscribe, bisa klik sekarang ya. Untuk dikembangkan memang luar biasa. Sebelum geopark ada waktu itu. Saya sudah melihat potensinya begitu besar, sehingga pertimbangan kami waktu itu dampak ekonomi memang luar biasa kalau itu kita kelola secara baik. Sehingga saya ajukan proposal untuk mengajukan kerjasama. Ya kalau memang sudah fungsi dananya tidak seperti dulu Pak, ya saya penjelasan dari Bapak barusan kok ada peluang untuk kesana sekarang lebih besar kan gitu ya. Kalau sudah bicara dampak ekonomi mungkin memang belum. Hanya kalau bahasa Maduranya itu nyontek, orang sini bilangnya nyontek. Artinya nyontek itu rasa kurang atau merugikan untuk awal panen kopi. Dan warisan memang dan kekayaan dan juga bagian dari Indonesia kemudian bisa diangkat ke depan dimakan pada dan masuk terus di rakyat kami kalau mengambil Pak sebagaimana bilangnya dalam konservasi, edukasi dan masuk di prinsip itu. Terus habis itu kami juga punya pilar bio digital kawasan dan kawasan biologi dan ada tanah nanti usul itu. Habis itu ada biodigital flora fauna hayati. Habis itu budaya ya di sini masuk lagi ya. Ada tangible hanya masuk dari kedai kopi jadi situs yang